Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa. Dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua di hari ini, terdakwanya adalah Barada Richard Eliezer dengan menghadirkan 3 saksi ahli yang semuanya ini dihadirkan oleh tim dari kuasa hukum Baradae yang kalau secara keseluruhan ini adalah meringankan Barada Richard Eliezer. Yang pertama adalah Profesor Magni Suseno, ahli filsafat, kemudian juga ada psikologi klinis Liza Marieli, dan juga ahli forensik Reza Indragiri. Kalau untuk bagian terakhir, Reza Indragiri juga sering berbicara di media massa, di Kompas TV, Metro TV, TV One, dan kita sudah bisa melihat ya beberapa penjelasan sebelum sampai dalam persidangan ini. Ada banyak hal yang bisa mengindikasikan memang Reza Indragiri ini lebih cenderung meringankan Barada Richard Eliezer. Tetapi Profesor Magni Suseno dan juga Liza Marieli ini juga ada beberapa data yang menurut aku juga sangat kuat sekali untuk meringankan hukuman dari Baradae. Yang pertama, kalau dari psikologi klinis ini, Liza Marieli mengatakan bahwa psikologi klinis dan juga ahli psikolog forensik ya untuk Reza Indragiri ya, ini kan beda-beda tipis. Ada beberapa perbedaan yang sangat nyata. Kalau untuk psikologi klinis ini atau psikolog klinis, tugasnya adalah memetakan dan menganalisa gangguan jiwa dan berhak melakukan asesmen, diagnosa, dan prognosa, memberikan bantuan dan rujukan dan evaluasi. Nah, diketahui Liza ini memang sudah menjadi psikolognya Barada Richard Eliezer sejak tanggal 15 Agustus 2022. Dikatakan Richard awalnya adalah sosok yang sangat tertutup, bahkan terlihat gugup pada saat diajak berbicara atau berkomunikasi. Richard jarang melakukan kontak mata, melakukan gerakan tangan yang ada patternnya, indikasi ketidakjujuran dan juga kebohongan, gugup di sana, kemudian suara volume pelan, dan sering bermain tangan yang disebutkan tadi. Ini sangatlah jauh berbeda kalau kita bandingkan pada saat Richard memberikan keterangan di persidangan dengan suara yang lantang, ekspresif, yang itu mengindikasikan bahwa development dari psikologinya seorang Richard itu tidak gampang. Dari awalnya dihujat se-Indonesia, kemudian akhirnya sekarang banyak yang begitu simpati dengan dia. Poin yang paling menguntungkan kalau dari Liza Marieli ini adalah tentang prefrontal cortex. Ini adalah salah satu bagian di otak manusia yang fungsinya adalah untuk berpikir secara dewasa. Di sini dinyatakan bahwa usia 25 tahun ke atas, prefrontal cortex ini biasanya baru bisa tumbuh secara sempurna. Kalau aku lihat dari jejak digital dan juga analisa dari tanggal lahirnya Richard ya, dia ini kan usianya baru sekitar 24 tahun saja, belum sampai 25 tahun. Ini adalah bagian secara logika, karena kan Kapolri selalu mengatakan, kita harus membongkar kasus ini menggunakan data science atau ilmiah. Hal-hal yang sifatnya hal-hal yang sifatnya adalah subjektif. Misalnya seperti psikologis ini, cara paling ilmiah adalah dengan data dari psikologi klinis ini. Dan ini adalah bagian yang meringankan untuk Barada Richard Eliezer. Kalau dari Profesor Magni Suseno yang juga merupakan romo atau pendeta, beliau adalah ahli filsafat. Ada beberapa bagian, memang filsafat itu adalah ilmu dari segala ilmu, teman-teman. Zaman dulu, kalau kalian lihat dari sejarah bagaimana filsafat itu berada, memang semuanya itu berdasarkan dari teori-teori filsafat. Dan kalau kalian mau menggali lebih dalam, sebenarnya ini adalah hal yang menarik. Tetapi aku akan coba bahas hanya bagian yang berhubungan dengan kasus Baradae saja. Secara etika, situasi bingung dan budaya perintah laksanakan untuk konteksnya adalah anggota Polri di sini seharusnya akan sangat mengurangi hukuman atau faktor yang tidak bisa dikendalikan secara sepenuhnya oleh seorang Barada Richard Eliezer. Lantas ada yang bertanya, bagaimana dengan suara hati? Setiap manusia itu pasti memiliki suara hati, apapun profesi, jabatan, atau tingkat sosial seseorang. Suara hati adalah kesadaran masing-masing dalam kondisi nyata agar bertindak secara baik dan tidak jahat berdasarkan hati nurani. Lantas ini kesannya memang tidak bisa ditutup mata. Profesor Magni Suseno memberikan pesan bahwa memang Barada Richard ini bersalah. Ada
hati nurani dia yang tidak berfungsi secara maksimal. Tetapi itu bukan kendali dia di bawah 100% adalah milik dia, tetapi karena ada sebuah faktor tekanan yang luar biasa dari seorang jenderal bintang 2 adalah Ferdy Sambo, ditambah lagi usia dia yang belum sampai 25 tahun secara biologis dari bentuk otaknya sendiri pun untuk melakukan berpikir secara dewasa dan bijaksana di di frontal cortexnya itu belum berkembang secara sempurna. Ini menjadi salah satu alasan yang akan meringankan Barada Richard Eliezer. Ditambahkan lagi, ahli psikologi forensik Reza Indragiri juga mengatakan bahwa alibinya dari Richard memang selalu mengatakan bahwa ini adalah di bawah tekanan atau istilahnya adalah superior order defense. Nah, perilaku kriminal dengan alasan adanya tekanan dari atasan harus ada dilakukan 3 analisa. Ini analisanya menggunakan data kualitatif. Kualitatif adalah data yang berbentuk ucapan atau tulisan, bukan angka-angka. Ada 3 tahapan yang dilakukan. Pertama adalah ini harus dilihat dari alat bukti juga, kemudian keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan berbagai macam hal yang sifatnya adalah data-data kualitatif. Ada juga kuantitatif, mungkin ini bisa jadi mix method nantinya. Diyakinkan, yang pertama adalah diyakinkan tekanan itu nyata atau hanya subjektif saja. Maksudnya gimana? Kita coba lihat data kualitatifnya. Tekanan itu nyata atau subjektif saja. Barang buktinya apa? Salah satunya adalah mengenai WhatsApp yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ke Barada Richard Eliezer pada saat Ferdy Sambo berbohong. Ini adalah pesan dari Kapolri yang mengatakan, kamu baik-baik saja ya, kamu tenangkan keluarga kamu yang di Makassar atau di Ambon. Please correct me if I'm wrong, karena agak lupa juga asalnya dari mana. Tetapi dari situ kan pada saat Ferdy Sambo mengatakan hal tersebut secara bahasa memang tidak ada yang menunjukkan bahwa itu adalah tekanan. Tetapi pada saat Ferdy Sambo memberikan konteks, ini pesan dari Kapolri, jangan kalau ada apa-apa beritahu kami. Terus juga keluarga kamu yang di kampung halaman kamu tenangkan saja. Dengan ketiga komponen ini, dengan usia Richard yang masih 24 tahun, secara data biologis juga otaknya masih belum secara 100% sempurna untuk berpikir secara dewasa, ini jelaslah dia sangat ketakutan. Orang nomor 1 di tubuh Polri saja kesannya adalah membela Ferdy Sambo. Ini yang dikutip, padahal itu adalah kebohongan semata. Apakah ini tekanan yang nyata atau hanya subjektif saja? Kalau menurut timnya Ferdy Sambo, kuasa hukumnya mengatakan mana ada doktrin tersebut, mana ada tekanan tersebut, coba buktikan. Tetapi menurut dari kuasa hukumnya Baradae, jelas itu adalah bagian dari tekanan, dan kita akan lihat nanti bagaimana penilaian dari hakim. Makanya juga dibutuhkan ahli psikolog forensik ya, untuk membuat ini lebih ilmiah. Dan yang kedua adalah menakar. Apakah yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melarikan diri atau menjauhi tekanan tersebut? Coba kita bahasnya secara simpel. Menakar, jika seandainya Richard itu menolak dan dia tidak mau melakukan hal tersebut, apakah peristiwa tersebut tidak akan terjadi? Pasti akan ada 2 jawaban, yes or no. Misalnya begini, kalau Richard menolak, mungkin saja Ferdy Sambo akan meminta Kuat Ma'ruf atau bahkan yang lainnya lagi. Itu juga kan masih possibility cukup tinggi tidak akan menghalangi proses pembunuhan tersebut, karena kan sudah dapat dibuktikan pada saat Ricky Rizal mengaku diminta untuk melakukan hal tersebut ke Joshua, kemudian dia menolak, akhirnya dialihkan ke Baradae. Tidak menutup kemungkinan juga, dan potensinya sangat besar menurut aku, kalau Richard tidak mau, pasti juga akan dialihkan ke lain lagi. Siapa, Anjas? Sangat jelas adalah Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf juga memiliki obedience yang cukup tinggi, makanya itu tidak akan menghentikan sebuah peristiwa ini. Tetapi juga, apakah ada kesempatan Richard untuk melarikan diri atau menjauhi tekanan tersebut? Agak sangat sulit sekali dengan posisi dia sebagai seorang anggota Polri dengan tingkat kepatuhan yang luar biasa yang harus dilakukan oleh setiap anggota Polri terhadap atasannya. Terus juga
tidak bisa melarikan diri, tidak bisa menjauhi dari tekanan tersebut, mau tinggal di mana lagi? Karena setahu data-data yang aku dapatkan, memang semua ajudan itu tinggalnya di rumah saguling tersebut. Dan mau lari kemana lagi? Karena dia sudah berada di bawah genggaman seorang Verdi Sambo. Kalau dia melawan, tidak bisa menutup mata juga. Ada possibility yang sangat tinggi, bisa saja dia dimutasi atau dibuat kriminalisasi. Itu hal yang sangat gampang bagi seorang Verdi Sambo. Dengan melihat ada sekitar hampir 100 anggota Polri yang terkena obstruction of justice atau perintangan penyidikan yang sudah dan sedang dilakukan persidangannya juga, baik secara etis ataupun juga secara pidana. Bagian yang ketiga, menurut Reza Indragiri adalah kalau yang bersangkutan tidak punya kekuatan atau kesempatan dari tekanan, yakni memangnya resikonya apa yang akan didapatkan dari seorang Richard yang diberikan oleh Verdi Sambo. Apa yang akan didapatkan? Ya, didapatkannya paling tidak adalah mungkin saja dimutasi atau bahkan yang terberat adalah dikriminalisasi dan dipecat. Ya, kembali lagi ke masalah faktor biologis dari otaknya Baradae yang dikatakan bahwa prefrontal cortex, bagian yang untuk berpikir dewasa itu belum sempurna pertumbuhannya. Ini yang ngebuat dia emosinya stabil, tidak labil. Dalam keterangan ahli juga yang dihadirkan dari timnya jaksa penuntut umum atau dari kuasa hukumnya Verdi Sambo juga dikatakan bahwa salah satu hasil psikologinya Baradae memang dia tidak stabil ya, labil. Dan juga Ricky Rizal itu dalam kategori yang stabil karena masalah usia tadi sudah complete development untuk otaknya. Ini adalah memang nggak bisa ditutup mata, semuanya meringankan untuk Barada Richard Eliezer. Dan dari ketiga hal yang dijelaskan dari ahli psikolog forensik ini, kalau memang semua hal tersebut jelas, maka bisa dinilai apakah tekanan itu nyata atau benar. Menurut penilaianku dari analisa yang aku lakukan secara simple melalui metode kualitatif ini, jelas ini adalah tekanan yang nyata, bukan abstrak. Nyata, bukan yang bohong-bohongan seperti diklaim dari timnya Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Apalagi Arman Hanis juga, salah satu kuasa hukumnya mengatakan, mana doktrinnya, mana tekanannya, coba dibuktikan. Memang ini adalah kualitatif, bukan kuantitatif yang ada CCTV atau hal-hal yang bisa dilihat secara detail atau angka-angka. Ini adalah sifatnya adalah testimoni, baik itu wawancara ataupun dari tulisan yang tidak bisa kita pungkiri ini adalah sudah terjadi. Tapi kalau menurut kalian, enggak Anjas, ini bukan bentuk sebuah tekanan, ya kalian juga boleh tuliskan pendapat kalian di kolom komentar video ini, tapi jangan lupa alasannya apa. Kemudian, usia seiring pertemuan dari Liza Marieli, psikolog klinis ini dengan Baradae sejak tanggal 15 Agustus, diketahui sejarahnya developmentnya pada saat Richard itu sudah mulai didampingi oleh LPSK, itu perkembangan psikologisnya jauh berkembang dengan baik. Dia terlihat lebih tenang, walaupun sempat down lagi setelah rekonstruksi, makanya dilakukan terapi oleh tim psikolog klinis ini agar mengembalikan kepercayaan diri dari seorang Barada Richard Eliezer. Kalau aku lihat, pengakuannya 15 Agustus baru mulai didampingi. Sebenarnya cukup telat juga ya, bukankah Baradae itu mulai melakukan kejujuran yang sekarang ini itu kan di tanggal 6 atau 7 Agustus teman-teman, di mana Verdi Sambo mengaku di tanggal 5 Agustus dia ini ditelepon sama Jenderal Bintang 2 rekan dia dan dikatakan bahwa Baradae merubah keterangannya bahwa Verdi Sambo adalah yang menembak semua. Kemudian di tanggal 6 dia baru ditangkap menjadi tersangka. Tanggal 7 sepertinya bahwa Baradae kemudian akhirnya melakukan pengakuan kebenaran di mana dia mengatakan memang dia yang menembak antara 3 atau 4 kali dan satunya lagi yang terakhir adalah Verdi Sambo. Ini adalah bagian-bagian yang memang tidak bisa dipungkiri, hal yang sangat memberatkan seorang Verdi Sambo bahwa dia adalah penembak kedua tersebut. Nah, kemudian kalau dari secara garis besar, apakah aroma-aromanya dari Richard ini adakah pengampunan ataukah tidak ada pengampunan? Kalau aku lihat dari ahli filsafat Profesor Magnis Suseno, beliau sih tidak mengatakan dengan jelas bahwa
Richard harus dibebaskan 100% dengan contoh-contoh yang berhubungan dengan kasus ini. Tetapi beliau mengatakan bahwa situasi yang dihadapi seorang Baradae dengan faktor budaya, kepangkatan di tubuh Polri itu bisa mengurangi hukuman yang sangat signifikan. Kalau misalnya Richard akan diberikan hukuman 20 tahun seharusnya, tetapi dengan kebaikan dia, kejujuran dia, resiko yang harus dia hadapi, karena Richard itu juga sekarang menanggung resiko loh. Apakah ada jaminan pada saat nanti Richard bebas, kasus ini selesai gitu, di kedepannya apakah Richard tidak akan mendapatkan ancaman-ancaman lagi dari timnya Verdi Sambo? Itu dia mendapatkan resiko yang kasus ini sudah selesai, dia akan tetap mendapatkan resiko tersebut sampai dia dewasa, bahkan sampai dia meninggal nanti. Makanya dikatakan bahwa hukuman yang didapatkan oleh Richard itu harusnya berkurang signifikan dengan data-data atau kebijaksanaan dari Profesor Magni Suseno dari ahli filsafat ini. Dan menurut aku sih kemungkinan besar ya, kalau aku lihat dari berbagai ahli dan juga fakta persidangan, Richard akan tetap diberikan hukuman penjara, tetapi kayaknya sih tidak sampai 5 tahun. Maksimal mungkin 2 atau 4 tahun. Dengan melihat beberapa catatan sejarah, apalagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menurut mantan hakim Indonesia, Pak Asep ya, beliau mengatakan di Jakarta Selatan itu pengadilan negerinya setahu beliau belum pernah melakukan putusan hukuman mati. Maksimal hanyalah belasan tahun penjara. Tidak ada yang sampai 20 tahun penjara. Itu untuk si otaknya atau aktor intelektualnya. Bagaimana dengan alat yang seperti Richard, kemungkinan besar di bawah 5 tahun itu adalah prediksiku. Tetapi ini kita akan lihat seperti apa. Bagaimanapun juga keputusan dari hakim harus kita hargai, tetapi kalau bisa dipertimbangkan, diberikan juga alasan, karena ini menjadi perhatian nasional, kita akan melihat kualitas hakim, putusannya seperti apa. Apakah sesuai dengan fakta persidangan atau tidak. Kalau memang fakta persidangan tidak banyak yang memberatkan Verdi Sambo, kita harus ingat bahwa kasus ini terjadi banyak penghalangan penyidikan dalam obstruction of justice. So, itu adalah konteks yang juga tidak bisa dipisahkan begitu saja. Karena sesuatu yang tidak terbukti di persidangan bukan berarti itu tidak terjadi. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Asmara. Dan aku ingatkan, di Instagram TV-ku, itu masih ada video yang membahas secara detail tubuh dari Brigadir Joshua yang berhubungan dengan otopsi yang tidak aku sensor. Jadi kalian bisa tonton di situ sebelum aku hapus, yang mungkin beberapa waktu lagi akan aku hapus. Jadi kalian tonton di sana, dan dalam setiap Instastory-ku juga aku sampaikan foto-foto dan juga data-data yang tidak bisa tayang di YouTube. Sampai jumpa lagi. Bye.